Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, bagian ini saya akan menjelaskan yang pertama ada pembiayaan konsumtif. Nah, pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian, pembiayaan konsumtif ini diperlukan pengguna dana untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, tujuan dari pembiayaan konsumtif ini yang pertama itu untuk meningkatkan perekonomian umat, yang kedua untuk meningkatkan produktivitas, dan yang ketiga yaitu untuk tersedianya dana peningkatan usaha. Nah, menurut jenis akadnya dalam pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada pembiayaan konsumen akad murabahah atau jual beli. Yang kedua ada pembiayaan konsumen akad IMBT. Yang ketiga ada pembiayaan konsumen akad ijarah. Yang keempat itu ada pembiayaan konsumen akad istisna, dan yang kelima itu ada pembiayaan konsumen akad qardiyah ijarah. Nah, kali ini kita akan menjelaskan mengenai akad ijarah. Pengertian ijarah. Nah, pengertian ijarah ini dibagi menjadi 2, yaitu ada berdasarkan bahasa dan berdasarkan istilah. Nah, berdasarkan bahasa, ijarah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu ajarah, yu'jiru, dan ajaran yang berarti menyewa. Nah, menurut istilah, ijarah ini atau sewa adalah akad atas beberapa manfaat atas penggantinya. Nah, ijarah ini yaitu transaksi sewa menyewa yang dilakukan oleh pihak penyewa dan pihak yang menyewakan barang atau jasa, di mana hal ini dilakukan untuk memanfaatkan sesuatu barang dan dalam perjanjiannya atau ijab kabulnya sudah ditentukan waktu dan pemberian upah kepada si yang menyewakan barang. Kemudian barang yang disewakan itu harus jelas tujuan dan manfaatnya. Kemudian harus dapat diserah terimakan dan boleh dengan diganti upah yang diberikan kepada si yang menyewakan. Kemudian jadi pengertian ijarah ini dapat kita ketahui bahwa akad sewa menyewa atau transaksi sewa menyewa yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak penyewa dan yang menyewakan barang, di mana hal ini dilakukan untuk memanfaatkan sesuatu barang dan dalam waktu yang sudah ditentukan dan harga yang sudah ditentukan untuk diberikan kepada yang menyewakan barang. Nah, dari pengertian ijarah kita sudah mengetahui ya. Di sini kita akan melanjutkan macam-macam ijarah. Nah, macam-macam ijarah ini ada dibagi berdasarkan segi objeknya. Nah, berdasarkan segi objeknya ini ijarah dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama itu ada ijarah ayan dan ijarah aman. Ijarah ayan ini yaitu pemberian imbalan dikarenakan pengambilan manfaat dari suatu benda, dikarenakan adanya manfaat dari suatu benda itu tersebut. Jadi di sini barang yang disewakan harus mempunyai manfaat yang jelas. Nah, contoh dari barang tersebut ialah seperti kendaraan, rumah, tanah, dan lain-lain. Nah, kemudian ada ijarah aman. Nah, ijarah ini adalah pemberian imbalan yang dikarenakan pengambilan manfaat dari suatu pekerjaan. Nah, pekerjaannya ini juga harus jelas dan tidak ada unsur penipuan
kamar ya. Kemudian contohnya yaitu seperti tukang beli bangunan, tukang jahit, tukang sepatu. Audio Jungle. Pokoknya ini berkaitan dengan pekerjaan atau jasa ya. Kemudian dari segi pekerjaannya itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada ajir khas dan ajir mustarak. Nah, ajir khas ini yaitu melakukan pekerjaan yang sifatnya itu khusus, jadi terbatas ya. Contohnya yaitu asisten rumah tangga, seperti asisten rumah tangga itu termasuk dalam ajir khas. Kemudian ada ajir mustarak, itu yaitu pihak yang harus melakukan pekerjaan yaitu yang bersifat umum dan tidak terbatas. Nah, contohnya ini adalah pengacara atau insinyur. Kemudian dari macam-macam ijarah kita lanjut ke jenis-jenis ijarah ya. Jadi jenis-jenis ijarah dalam perbankan syariah itu dibagi menjadi dua, yaitu ijarah mutlak dan ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik. Nah, yang pertama ada ijarah mutlak. Nah, ijarah mutlak dibagi lagi menjadi dua, yaitu ijarah untuk menyewakan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada ijarah mutlak yang menyewakan untuk proyek tertentu. Nah, contoh dari yang menyewakan untuk jangka waktu tertentu itu contohnya seperti penerapan dalam menyewakan barang atau aset. Kemudian ada yang menyewakan untuk proyek itu contohnya adalah penerapan dalam bekerja, maksudnya tenaga ahli, menyewakan tenaga ahli. Kemudian yang kedua tadi ada ijarah al-muntahiyah bi at-tamlik atau biasa disingkat menjadi MTP. Nah, transaksi ini yaitu transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode. Nah, sehingga transaksi ini diakhiri dengan kepemilikan objek sewa. Jadi transaksi ini ada campurannya dengan al-bai atau jual beli, al-bai dan sewa menyewa, al-bai plus ijarah. Jadi dalam akhir perjanjian ini adanya transaksi jual beli atau Rukun ijarah. Rukun ijarah sendiri ada 4, yakni yang pertama akidain, sigot akad, al-manafi, dan ujrah. Akidain adalah kedua orang yang berakad, muajir dan mustajir. Menurut ulama Hanafiyah, yakni akid berakal, mumayyiz, dan tidak harus balik. Dan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, mu'alaf, balik, dan berakal. Sigot akad, ijab dan qabul. Akad adalah pertalian ijab, pernyataan melakukan ikatan. Qabul menyatakan menerima ikatan. Sewa menyewa terjadi dan sah apabila ada akad, baik secara perkataan ataupun pernyataan lainnya. Selanjutnya al-manafi atau manfaat. Manfaat dari ijarah sendiri, akad sewa barang, nilai guna barang. Dan manfaat akad sewa jasa, pekerjaan memberi jasa. Ujrah atau upah sewa, biaya sewa menjadi ganti dari manfaat yang diterima oleh penyewa ataupun upah yang diberikan oleh penerima jasa kepada pemberi jasa. Selanjutnya syarat ijarah. Pertama, kedua pihak yang melakukan transaksi ijarah sudah dewasa, balik, dan berakal, tidak mabuk. Barang yang menjadikan objek transaksi harus jelas adanya. Barang yang menjadi objek transaksi menjadi hak muhjar atas seizin pemiliknya. Kedua pihak yang melakukan transaksi memiliki kerelaan dan tidak didasarkan suatu paksaan dari pihak manapun. Barang yang menjadi objek transaksi harus halal sesuai syariat Islam. Manfaat yang didapatkan harus diinformasikan secara terang dan jelas. Dasar hukum ijarah, hadis dari Ibnu Umar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda,
Berikanlah upah pekerja sebelum mengeringkan keringatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan menurut hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dengan tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah SAW melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya uang emas atau uang perak. Hadis riwayat Muslim. Dan landasan ijma'-nya ialah umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah diperbolehkan sebab bermanfaat bagi manusia. Dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 6 juga menyebutkan, yang artinya, jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah upahnya. Al-Quran surat At-Talaq ayat 6. Yang menjadi dalil dari ayat tersebut adalah ungkapan berikanlah kepada mereka upahnya. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan sehingga berkewajiban untuk membayar upah atau fee secara patut. Dalam hal ini termasuk di dalamnya jasa penyewaan atau leasing. Upah dalam ayat ini disebutkan dalam bentuk umum, mencakup semua jenis sewa menyewa atau. Oke, selanjutnya adalah penerapan akad ijarah. Nah, dalam praktek keuangannya sendiri, jenis ijarah yang sering digunakan itu adalah al-ijarah mutayyah bitamlik. Nah, di sini al-ijarah mutayyah bitamlik ini kombinasi dari sewa menyewa, ijarah, dan juga akad jual beli. Jadi dia itu adalah transaksi sewa menyewa yang dalam perjanjiannya itu akan menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir masa periodenya, alias pemindahan kepemilikan objek di akhir masa sewa. Nah, dalam ijarah mutayyah bitamlik ini pemindahan hak milik barang itu terjadi dengan dua cara. Yang pertama itu yaitu pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang tersebut di akhir masa periode sewa. Yang kedua, pihak menyewa akan berjanji untuk menjual barang atau objek sewa di akhir masa periode sewa. Nah, adapun bentuk alih kepemilikan ijarah mutayyah bitamlik ini antara lain, yang pertama yaitu hibah di akhir periode, yaitu ketika pada akhir periode sewa aset dihibahkan kepada penyewa. Yang kedua ada harga yang berlaku pada akhir periode. Jadi ketika pada akhir periode sewa aset itu dibeli oleh penyewa dengan harga yang berlaku pada saat itu. Yang ketiga adalah harga ekuivalen dalam periode sewa, yaitu ketika membeli aset dalam periode sewa itu sebelum kontrak sewa berakhir, tapi tetap dengan harga yang sama seperti yang sudah di awal. Selanjutnya dari fatwa DSN MUI sendiri, yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 9 DSN MUI 4 tahun 2000 tentang pembiayaan ijarah. Yang kedua, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 112 garing DSN MUI garing 9 2017 tentang akad ijarah. Nah, yang dijelaskan dalam fatwa DSN MUI ini antara lain yang pertama yaitu ketentuan umum tentang seperti ijarah, pengertian dari ijarah. Yang kedua adalah ketentuan terkait hukum dan bentuk ijarah. Yang kedua yaitu ketentuan terkait sigot akad ijarah. Yang keempat, ketentuan terkait mujir, mustajir, dan ajir. Yang kelima, ketentuan terkait mahal al-manfaat dan al-ijarah al-yari. Yang keenam yaitu terkait manfaat dan waktu sewa. Yang ketujuh, terkait dengan amal yang dilakukan ajir. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, terkait ujrah. Nah, selanjutnya ada leasing. Jadi, apa sih leasing itu? Nah, sewa guna usaha di Indonesia itu terkenal dengan sebutan leasing. Menurut keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 garing KMK titik 01 garing 1991, sewa guna usaha atau leasing adalah
kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Jadi, leasing itu dapat diartikan sebagai perusahaan yang melakukan aktivitas pembiayaan dalam bentuk peminjaman modal dan sudah melakukan perjanjian atau kesepakatan terlebih dahulu. Nah, di sini ada operating lease, ada finance lease. Yang sudah dijelasin tadi bahwa ada finance lease sama operating lease. Nah, finance lease ini adalah perjanjian sewa menyewa yang memiliki hak opsi di akhir masa kontrak atau di akhir masa sewa, yaitu dia bisa membeli barang sewa atau tidak. Nah, kalau operating lease sendiri itu dia perjanjian sewa menyewa, tapi di akhir masa periodenya dia tidak ada hak opsi untuk membeli barang tersebut. Jadi barang sewaan tersebut atau jasa yang disewa tersebut kembali ke orang yang menyewakan barang tersebut. Nah, terdapat hal-hal yang perlu diketahui dalam istilah leasing ini. Yang pertama itu ada lessor. Lessor itu merupakan perusahaan leasing, yaitu perusahaan yang membiayai keinginan para nasabahnya untuk menyewa barang. Nah, lease itu nasabah atau orang yang menyewa barang. Lalu yang ketiga ada supplier. Supplier adalah pihak penyedia barang dan terkadang dia juga yang penyedia jasa asuransi. Jadi jasa asuransi tersebut adalah orang yang bertanggung jawab atas perjanjian yang dilakukan oleh lessor dan juga lease. Pada hakikatnya sendiri, leasing dan kredit bank itu memiliki kemiripan, salah satu cara pembiayaannya. Perbedaannya itu hanya terletak pada leasing itu memberikan bantuan barang modal kepada lease atau nasabah, sedangkan kredit bank memberikan bantuan berupa modalan atau uang. Nah, lembaga leasing itu bersifat sebagai perantara dalam mencarikan barang modal, bukan sebagai penyedia dana. Nah, contoh-contoh dari perusahaan sewa guna usaha atau leasing sendiri adalah contohnya seperti Adira Finance, lalu Busan Auto Finance, ada Auto Finance, Wong Finance, BCA Finance, dan lain-lain. Nah, berikut adalah skema ijaroh atau aplikasi teknik pembiayaan dalam perbankan. Di sini saya akan memisalkan 1A itu sebagai PT Tour yang memiliki paket perjalanan umroh. Dan 1B dapat kita lihat adalah nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan untuk memiliki paket perjalanan umroh kepada Bank Syariah. Nah, dengan membawa semua berkas-berkas yang dibutuhkan, kemudian Bank Syariah melakukan proses analisa pembiayaan. Setelah proses analisa pembiayaan telah disetujui atau permohonan telah memenuhi syarat oleh Bank Syariah, kemudian Bank Syariah akan melakukan pembelian paket perjalanan umroh yang diperlukan nasabah kepada PT Tour, misalkan sebesar 20 juta rupiah. Nah, lalu pada 2A dapat kita lihat paket umroh telah sepenuhnya menjadi milik Bank Syariah. Kemudian, Bank Syariah dan nasabah akan melakukan akad pembiayaan berdasarkan prinsip ijaroh selama 5 bulan atas paket perjalanan umroh dengan uang sewa sebesar misalnya 5 juta per bulan. Di sini pada 3A kita dapat melihat manfaat yang dinikmati nasabah yaitu dengan melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci selama 14 hari. Dan nasabah diwajibkan untuk membayar uang sewa bulan pertama sebesar 5 juta hingga 4 bulan ke depannya. Nah, berikut juga ada skema dari akad INBT atau aplikasi teknik pembiayaan dalam perbankan di INBT sebagai bahan perbandingan antara skema ijaroh dengan skema INBT. Di sini saya akan memisalkan
1A sebagai perusahaan yang akan menjual sebuah rumah. Sebut saja dia yaitu PT Makmur. Lalu pada 1B kita dapat lihat di sini adalah nasabah yang akan mengajukan permohonan pembiayaan untuk memiliki rumah kepada Bank Syariah dengan membawa semua berkas-berkas yang dibutuhkan. Kemudian Bank Syariah juga akan melakukan proses analisa pembiayaan. Setelah proses analisa pembiayaan tersebut dilakukan dan telah disetujui dan memenuhi syarat oleh Bank Syariah, kemudian Bank Syariah akan melakukan pembelian rumah yang diminta nasabah kepada PT Makmur, misalkan sebesar 450 juta. Nah, dalam contoh ini nasabah telah melakukan pembayaran uang muka kepada BBS sebesar 50 juta. Pada 2A, rumah telah sepenuhnya menjadi milik Bank Syariah. Selanjutnya, Bank Syariah dan nasabah akan melakukan akad pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah utahiyah ditamlik selama 100 bulan untuk menyewa rumah dengan uang sewa misalkan sebesar 7 juta per bulan. Dalam 3A, nasabah telah menyewa rumah milik Bank Syariah dan memperoleh manfaat